Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Alhamdulillah kami mampu membuat pakaian standar Saudi Semis, jubah Saudi dengan kualitas di atas rata-rata. Kami memproduksi pakaian sunnah premium dan platinum seperti jubah Saudi, gamis kurta, kemko, sirwal, setelan gamis kurtal anak. Kami menyediakan pakaian muslim dari umur 6 bulan sampai jumbo 6L. Al-Amwan, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba akan selalu berada di dalam dua keadaan, yaitu mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla ataukah ditimpa musibah dan malapetaka. Namun ketahuilah, nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba itu jauh-jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah takdirkan untuknya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Subhanallah, saking banyaknya dan besarnya serta melimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk sekedar menghitungnya pun kita tidak sanggup. Sementara musibah yang menimpa kita mungkin masih bisa kita hitung dengan jari. Namun jemaah sekalian, ternyata banyak orang yang kemudian malah tersesat ketika ditimpa musibah. Bahkan tidak sedikit yang marah dengan keadaan, menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka dia sudah dapat musibah, ketika dia melakukan yang bertentangan dengan syariat, dia pun mendapatkan musibah yang lebih besar. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita ditimpa musibah fisik kita, lalu kita sikapi dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan syariat, maka justru kita tertimpa musibah yang lebih besar daripada itu, yaitu menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kami ingin mengingatkan 10 prinsip seorang muslim dalam menghadapi berbagai macam musibah, termasuk musibah wabah penyakit. Apakah penyakit yang berasal dari virus corona seperti yang sedang beredar saat ini, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Dan lebih khusus lagi, penyakit yang disebabkan oleh wabah. Maka insyaallah ta'ala kita akan membahas prinsip seorang muslim di dalam menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Prinsip yang pertama, seorang muslim hendaklah mengimani dan menguatkan keimanannya bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Bukan hanya baiknya, buruknya pun. Seperti musibah, penyakit,
virus-virus yang tersebar, semuanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Furqan ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Dia yang menakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dalam surat Al-Qamar 49 kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi jemaah sekalian, segala sesuatu adalah takdir Allah, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk semua musibah dan malapetaka yang terjadi di muka bumi ini. Allah ingatkan juga dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab, yaitu di catatan takdir Al-Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita imani apapun yang terjadi merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu jemaah sekalian, seorang hamba yang beriman bahwa musibah itu adalah takdir Allah, maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya. Jadi ini termasuk hikmah musibah yang terbesar. Ketika kita mengimani musibah itu adalah takdir Allah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Sebagaimana di surat At-Taghabun ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Artinya kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak mungkin terjadi. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan hidayah atau tambahan hidayah kepada hatinya. Subhanallah. Ini di antara hikmah musibah, agar Allah menambahkan hidayah kepada kita apabila kita kuatkan keimanan kita bahwa musibah ini terjadi semuanya dengan takdir Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan secara khusus Rasulullah SAW telah berbicara tentang penyakit menular. Bagaimana terjadinya? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada kesialan kecuali yang Allah tetapkan. Dan tidak ada burung hantu. Maksudnya burung hantu kalau datang, mereka meyakini akan ada orang yang mati. Maka itu tidak ada, itu khurafat. Dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, wala nau'a wala gula. Dan tidak pula ada bintang yang bisa memberikan pengaruh terhadap peristiwa di muka bumi. Tidak pula ada hantu yang bisa menyesatkan manusia, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menafikan 6 perkara. Nomor 1 adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Maksudnya apa? Penyakit menular itu terjadi dengan takdir Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Dan bahkan wabah itu telah menyebar di satu negeri.
apabila Allah menghendaki seseorang terkena wabah tersebut, maka dia pasti kena. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin dia kena. Jadi semuanya harus kita yakini terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, prinsip pokok yang pertama. Bagi seorang muslim menghadapi berbagai macam peristiwa, termasuk musibah dan malapetaka, dan lebih khusus lagi adanya wabah penyakit menular. Yang kedua, prinsip seorang muslim menghadapi musibah adalah hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah muslim yang kuat, jangan panik. Inilah prinsip yang kedua. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Taubah ayat ke-51, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Katakan, tidak ada yang bisa menimpa kita. Tidak ada yang menyebabkan kita tertimpa musibah kecuali yang telah Allah takdirkan atas kita. Huwa maulana, dan dialah pelindung kita, penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi jemaah sekalian, inilah yang harus kita lakukan ketika ditimpa musibah. Karena kita yakin musibah itu terjadi dengan takdir Allah, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah, bergantung hati kepadanya. Dan sungguh Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Inilah pentingnya tawakal. Dan ini harus kita amalkan dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya ketika ditimpa musibah. Karena hamba selalu butuh pertolongan Allah. Baik dalam urusan dunia dan lebih penting lagi urusan akhirat. Kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah telah berjanji untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan hukuman kepada kita sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Jadi, janganlah kita bergantung kepada selain Allah. Walaupun syariat menyuruh kita untuk berusaha. Boleh kita berusaha, berikhtiar, agar kita sehat, agar kita terhindar dari malapetaka. Tapi jangan hati kita bergantung kepada usaha kita. Begitu pula kalau kita sakit. Kita boleh berobat, kita boleh minum obat, boleh datang ke dokter. Tapi jangan hati kita bergantung kepada obat, jangan pula bergantung kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu justru akan membuat kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Lalu apa hakikat tawakal? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Wa haqiqatut tawakkul huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirati kulliha." Hakikat tawakal itu adalah jujurnya hati, benarnya hati dalam bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih yang bermanfaat bagi kita atau menolak yang bermudarat. Dalam setiap urusan kita, apakah itu urusan dunia dan terutama urusan akhirat. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat tawakal. Hati yang benar-benar bergantung kepada Allah dan menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah.
Beliau melanjutkan juga, wakilatul umur kulliha ilaihi. Hendaklah kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tawakal. Bergantung hati kepada Allah dalam setiap urusan dan kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Wa tahqiqul imani bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa' siwahu. Dan kita realisasikan keimanan kita bahwasannya tidak ada yang bisa memberi kepada kita, tidak pula ada yang bisa mencegah, tidak pula ada yang bisa menimpakan mudarat atau memberi manfaat selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah hakikat tawakal. Kalau kita perhatikan penjelasan beliau, maka kita bisa betik 3 poin. Yang pertama, tawakal itu adalah bergantungnya hati kepada Allah dalam meraih suatu manfaat atau menolak suatu mudarat, baik dalam urusan dunia, terutama untuk urusan akhirat. Yang kedua, memasrahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah yang satu saja, tidak kita pasrahkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, kita kuatkan keimanan bahwasannya hanya Allah yang memberi, yang menahan, yang bisa menimpakan bahaya serta memberi manfaat ataupun menghilangkan bahaya apabila bahaya menimpa kita. Atau dengan kata lain, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, hakikat tawakal. Maka Allah telah berjanji, barang siapa bertawakal kepadanya, akan mendapatkan pertolongannya. Dan juga mendapatkan pahala yang melimpah. Karena tawakal itu ibadah yang sangat agung. Makanya kalau orang bergantung hati kepada selain Allah, dia telah terjerumus di dalam dosa syirik. Karena tawakal itu adalah ibadah. Kalau seseorang bertawakal hatinya kepada selain Allah, dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, dengan tawakal ini akan menjadikan kita sebagai mukmin yang kuat. Karena di masa-masa terjadinya musibah, kita butuh pertolongan Allah sehingga kita menjadi kuat. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Nah, jemaah sekalian, di antara bentuk kekuatan seorang mukmin itu adalah dia tidak panik menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Maksudnya tidak panik di sini gimana? Dia tidak hilang arah. Dia tidak bingung. Tidak tertutup akalnya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membahayakan dia atau membahayakan orang lain. Seperti yang terjadi hari ini. Banyak orang panik kemudian melakukan aksi memborong barang-barang. Apalagi kemudian melakukan ihtikar, menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Maka ini adalah dosa besar, memudaratkan orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la dharar wa la dirar, jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Itu akibat kepanikan. Akibat dari kepanikan. Melakukan hal-hal yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Yang bertentangan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan syariat. Maka ini akan hilang apabila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berusaha menjadi mukmin yang kuat. Baik. Prinsip yang ketiga, bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah sekalian, luar biasa keutamaan orang yang sabar ketika dia ditimpa musibah. Di surat Al-Baqarah mulai ayat 155, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Perhatikan jemaah sekalian, ini baru ujian sedikit. Kalau ujian besar itu namanya hari kiamat, musibah besar. Ini baru musibah ringan sebenarnya. Begitu pula sedikit kelaparan
dan kekurangan harta, jiwa, serta tanaman. Dan berilah kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah saja kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, juga rahmatnya, dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Ini luar biasa keutamaan orang yang sabar. Mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmatnya, dan mendapatkan hidayah ketika kita bersabar. Jadi, jemaah sekalian, ingatlah di balik musibah itu ada hikmah, kebaikan-kebaikan yang besar yang ada di balik itu. Di antaranya adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang sabar. Seperti dalam ayat ini, mendapatkan salawat dari Allah, rahmatnya, dan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Di balik musibah ada nikmat yang sangat besar. Dan betapa banyak jemaah sekalian, orang yang menjadi sadar ketika ditimpa musibah. Tetapi sebaliknya orang yang diberikan nikmat kesehatan, harta, dan berbagai macam nikmat dunia, malah itu melalaikan dia. Maka ketahuilah, sebenarnya dia yang mendapatkan musibah. Sebenarnya dia yang mendapatkan musibah secara hakiki. Yaitu musibah yang disebut dengan istidraj. Orang yang berbuat dosa, orang yang lalai dari mengingat Allah, badannya sehat, hartanya melimpah, dan seterusnya. Justru dia yang lebih berbahaya. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat, ada seorang hamba yang diberikan Allah berbagai macam kenikmatan dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah, surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan, sengaja mereka tinggalkan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Subhanallah. Ketika mereka bermaksiat, malah Allah bukakan pintu kenikmatan dari segala arah. Sampai ketika mereka telah benar-benar bergembira dan menyombongkan diri, kata Allah, kami azab mereka secara tiba-tiba. Maka mereka pun berputus asa. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita syukuri di antara hikmah musibah adalah hidayah Allah bagi orang-orang yang sabar. Juga pahala yang melimpah. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Semakin besar musibah menimpa seseorang, pahalanya pun akan semakin besar. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala. Jadi subhanallah, orang yang ditimpa musibah jemaah sekalian, andai ada di antara kaum muslimin yang ditimpa penyakit virus corona ataupun penyakit yang lainnya atau musibah apapun, adalah di antara tanda cinta Allah kepadanya. Tapi ada syaratnya, perhatikan lanjutan hadis. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridho dengan musibah tersebut, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun ridho kepadanya. Tapi siapa yang marah, maka Allah pun murka kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun.
sejenis penyakit menular. Maka perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya taun itu adalah azab Allah yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan taun itu, wabah penyakit itu, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar. Di riwayat yang lain juga ditambahkan muhtasiban. Dia mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Serta dia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpanya kecuali yang Allah telah takdirkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Kata para ulama, makna hadis ini walaupun dia tidak sampai mati. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, dia tidak sampai mati. Dia tertimpa ta'un atau di negerinya tertimpa ta'un, lalu dia tetap tinggal di negerinya. Dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala. Dan yakin tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini luar biasa kita tahu bersama. Pahala orang yang mati syahid tersebut. Ternyata pahala yang sama akan diberikan oleh Allah kepada penduduk satu negeri yang ditimpa wabah penyakit menular. Lalu mereka tetap tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar, mengharap pahala dan yakin semua terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali takdir Allah. Pahalanya seperti mati syahid. Sekali lagi jemaah sekalian, makna hadis ini, walaupun dia tidak sampai mati syahid. Mungkin dia sembuh, tetap dia dapat pahala mati syahid. Baik, ini prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat. Prinsip yang sangat penting, yang dapat mencegah musibah atau menghilangkan musibah itu apabila sudah terjadi. Yaitu, ar-ruju' ilallahi azza wa jalla. Kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Menyadari, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini adalah sebab dicegahnya musibah menimpa kita atau dihilangkannya. Oleh karena itu, di sini pula kami mengingatkan, sungguh sangat disayangkan banyak orang berbicara tentang sebab-sebab musibah dan berbicara tentang solusinya. Tapi semua yang mereka bicarakan atau mayoritasnya hanya yang lahiriah saja. Sebab-sebab musibah atau sebab-sebab wabah misalkan, karena ada orang pergi ke luar negeri, kemudian terjangkit di sana, lalu balik dan menjangkit orang di negerinya, menularkan kepada keluarganya, dan seterusnya. Lalu mereka berbicara tentang solusinya. Orang itu harus dicari, orang itu harus dikarantina, dan seterusnya. Mereka lupa sebab utama dari terjadinya musibah dan solusi utamanya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita sebab utama terjadinya berbagai musibah dan malapetaka adalah dosa-dosa kita. Dan solusi terbaik adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak berbagai macam musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Ini mencakup semua musibah dan malapetaka. Akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah timpakan kepada mereka agar mereka rasakan sendiri sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Perhatikan jemaah sekalian, Allah jelaskan sebab terjadinya musibah karena dosa
dan tujuannya agar manusia bertobat sehingga Allah hilangkan musibah tersebut. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpamu, melainkan akibat dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan Allah telah mengampuni banyak dari dosamu. Subhanallah. Hanya sebagian dosa kita. Allah Maha Pengampun. Banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya karena sebagian dosa kita ditimpa musibah. Bagaimana kalau semua dosa? Maka kita tentu akan binasa. Jadi jemaah sekalian, ini pengabaran dari Allah. Harus diperhatikan. Oleh karena itu, para pemimpin dahulu, sahabat yang mulia contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di masa beliau, apa yang beliau lakukan? Pertama sekali yang beliau lakukan adalah menyuruh masyarakat untuk bertobat. Bukan beliau suruh teliti, apa sebabnya terjadi gempa ini? Apa ada lempengan yang bergeser di laut? Atau ada fenomena alam begini dan begitu? Tidak, jemaah sekalian. Tidak masalah kita melakukan penelitian-penelitian itu, tapi ketahuilah, itu bukan sebab utamanya. Bukankah itu semuanya juga takdir Allah? Terjadinya berbagai macam musibah dan malapetaka, itu kan semua takdir Allah. Maka Allah kabarkan kepada kita, mengapa Allah menakdirkan itu? Ada sebabnya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah ingin ingatkan kita untuk segera sadar, segera bertobat. Sungguh aneh kalau kita hanya berbicara tentang sebab-sebab lahiriah saja. Dan solusi-solusi lahiriah. Tidak kepada sebab utama dan solusi utama. Sebab utama adalah dosa, solusi utama adalah taubat. Silakan kita mencari solusi berikhtiar sesuai dengan yang disarankan oleh para dokter. Misalkan ketika terjadi wabah hari ini, kita menjaga kebersihan. Dan itu juga perintah syariat. Tapi ingat, jangan lupa, solusi utama adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepadanya, mengakui dan menyadari dosa-dosa kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan kecuali karena tobat, atau dengan tobat hamba yang tertimpa musibah tersebut, atau hamba yang terancam tertimpa musibah. Dan jemaah sekalian, secara khusus Rasulullah SAW telah berbicara tentang ta'un, sejenis penyakit menular. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un tersebut. Maka perhatikan apa jawaban Nabi SAW. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab Allah yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maksudnya hamba yang pantas mendapatkan azab tersebut, yaitu hamba yang durhaka, yang berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana kalau ternyata yang kena juga hamba yang beriman? Maka perhatikan lanjutan hadis. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ta'un itu, wabah penyakit itu, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar. Di riwayat yang lain juga ditambahkan muhtasiban, dia mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Serta dia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpanya kecuali yang Allah telah takdirkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Kata para ulama, makna hadis ini, walaupun dia tidak sampai mati. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, dia tidak sampai mati. Dia tertimpa ta'un atau di negerinya tertimpa ta'un, lalu dia tetap tinggal di negerinya.
dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala. Dan yakin tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini luar biasa, kita tahu bersama pahala orang yang mati syahid tersebut. Ternyata pahala yang sama akan diberikan oleh Allah kepada penduduk satu negeri yang ditimpa wabah penyakit menular, lalu mereka tetap tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar, mengharap pahala dan yakin semua terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali takdir Allah. Pahalanya seperti mati syahid. Sekali lagi jemaah sekalian, makna hadis ini, walaupun dia tidak sampai mati syahid, mungkin dia sembuh, tetap dia dapat pahala mati syahid. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Dan juga orang beriman yang terjerumus dosa, lalu tertimpa penyakit menular, dengan sebab itu dia bertobat. Maka insya Allah dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi Nabi SAW mengingatkan, taun itu adalah azab. Juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Tidaklah zina itu tersebar di satu kaum, nampak di satu kaum, sehingga mereka pun terus menampakkannya. Subhanallah. Inilah yang banyak kita saksikan hari ini. Dia berzina, dia rekam, kemudian dia perlihatkan di medsos, dan seterusnya. Bahkan mereka anggap itu adalah sebuah industri film untuk meraup keuntungan dari cara yang haram. Maka Nabi SAW ingatkan kita, tidaklah zina itu tersebar di satu kaum atau nampak di satu kaum, mereka pun terus menampakkannya. Illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah penyakit menular, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian, pengabaran dari wahyu Allah melalui lisan Rasulullah SAW tentang sebab munculnya wabah penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila zina dan riba muncul di satu kaum atau di satu daerah, maka sungguh penduduk daerah tersebut telah menghalalkan azab Allah untuk mereka. Begitu pula jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga berbicara khusus tentang musibah karena khamar, musik, dan nyanyian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh benar-benar akan ada segolongan dari umatku yang minum khamar, lalu khamar itu mereka namakan bukan dengan namanya yang sebenarnya. Mereka namakan angker bir. Macam-macam namanya. Nama-nama yang kedengarannya bagus. Ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Akan ada orang-orang seperti itu. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal muganniyat. Kepala-kepala mereka bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita. Ini juga mencakup biduan laki-laki, sama terlarang. Begitu pula alat-alat musik. Maka apa yang akan terjadi ketika itu? Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi, menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Maka ingatlah jemaah sekalian, semua hadis-hadis ini menunjukkan musibah dan malapetaka terjadi karena dosa-dosa. Oleh karena itu tidak ada solusi terbaik kecuali kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Baik, ini yang keempat. Prinsip yang kelima, senantiasa bertakwa kepada Allah
dan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah jemaah sekalian prinsip menghadapi musibah atau mencegah musibah. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka tidak beriman dan bertakwa. Maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian di surat An-Nahl ayat 112 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Allah telah memberikan perumpamaan. Suatu negeri yang dulu aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki datang ke negeri tersebut dengan melimpah ruah dari segala penjuru, dari semua tempat. Fakafarat bi an'umillahi. Namun penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur. Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 112. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah kabarkan kepada kita takwa itu adalah solusi. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Perhatikan jemaah sekalian. Kita sebagai bangsa hari ini menghadapi musibah, menghadapi masalah. Dan sedikit sekali sumber daya kita untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi Allah memberikan jalan keluar yang termudah dan terbaik. Bertakwa kepadanya. Silakan kita melakukan sebab-sebab. Kita melakukan hal-hal untuk menjaga kesehatan kita. Mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ingat, solusi yang terbaik kata Allah, bertakwa. Ini janji Allah. Apakah kita bukan lagi orang yang beriman? Yang percaya dengan janji Allah? Bukankah kita orang yang beriman? Percaya dengan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rezeki, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ihfadillah yahfadkah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Maka Allah akan menjagamu. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Maka kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Yaitu Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadamu. Jemaah sekalian, ini janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kalau kita menjaga ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah akan menjaga kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka dan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian prinsip yang keenam, ketika terjadi musibah jemaah sekalian, syariat juga memerintahkan kita untuk meningkatkan ibadah dan juga menolong orang lain. Ini jemaah sekalian termasuk sebab hilangnya musibah. Termasuk sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Saat terjadi masa-masa genting, maka hendaklah kita tingkatkan ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW, beliau sangat takut. Karena gerhana itu Allah kirimkan untuk memberi peringatan. Untuk memberi peringatan. Iya. Dan ini nggak mungkin diketahui.
Kalau kita hanya meneliti fenomena alam. Ini hanya mungkin diketahui melalui wahyu. Allah kirimkan gerhana itu untuk peringatan. Yursiluhuma yukhawwifu bihima ibadahu. Allah mengirimkan atau menakdirkan gerhana itu untuk mempertakuti hamba-hambanya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau bersegera untuk meningkatkan ibadah, yaitu melakukan sholat. Dengan sholat yang sangat lama. Sholat yang sangat panjang. Beliau tingkatkan ibadahnya. Dan beliau juga perintahkan untuk banyak berdoa, bertakbir, dan bersedekah. Di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidaklah terjadi karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Tapi karena Allah ingin mengingatkan kita untuk takut kepadanya. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Maka apabila kamu melihat gerhana terjadi, hendaklah kamu berdoa kepada Allah, bertakbir, melakukan salat dan bersedekah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin ketika melihat tanda bahaya, hendaklah memperbanyak ibadah. Apalagi bahaya yang lebih besar yang terjadi hari ini, tentu kita harus lebih meningkatkan amal-amal soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan yang baik itu melindungi dari berbagai keburukan. Wal afat, serta berbagai kerusakan, wal halakat, dan berbagai kebinasaan. Wa ahlul ma'rufid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Dan orang-orang yang suka berbuat baik di dunia, maka mereka itulah yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Jemaah sekalian, jadi ini adalah solusi dan obat bagi yang tertimpa penyakit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah, atau untuk mencegah musibah, perbanyak ibadah. Termasuk jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda tentang sholat malam, sholat tahajud dan witir. Alaikum biqiyamil laili, fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah kalian melakukan sholat malam. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi wa manhatun anil ithmi wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda'i anil jasad. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, sholat malam itu adalah pendekatan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan-kesalahan, dan pengusir penyakit dari jasad. Jadi jemaah sekalian, ini salah satu sebab hamba terlindungi dari berbagai macam penyakit, yaitu melakukan sholat malam, sholat tahajud. Begitu pula sholat witir. Ya. Dan jemaah sekalian, bersedekah itu juga sangat bermanfaat. Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis tentang gerhana tadi. Kata beliau, wa fil hadis dalilun ala istihbabi sadaqah indal makhawif listidfa'il bala al-mahdhur. Di dalam hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan disunahkannya kita bersedekah ketika dalam kondisi-kondisi genting demi menolak bencana yang kita khawatirkan. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita perbanyak sedekah. Di hadis yang lain,
yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Begitu pula secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa pentingnya kita menolong orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan atau sulit bayar hutang, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menolong orang kesulitan, Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Perhatikan jemaah sekalian, ini adalah di antara kunci utama kita mendapatkan pertolongan Allah, terutama di saat-saat genting seperti ini, yaitu memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Kemudian prinsip yang ketujuh yang hendaklah dimiliki seorang muslim ketika ditimpa musibah. Dan ini termasuk prinsip yang sangat penting, yaitu lebih banyak lagi berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 42. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami azab umat-umat tersebut, yaitu mereka yang menentang para nabi dan rasul. Kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan bahaya, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk kepadanya, merendahkan diri, bertobat kepadanya, serta khusyuk. Jadi, Allah kabarkan dalam ayat ini, hendaklah kita lebih banyak berdoa, lebih tunduk, lebih khusyuk saat ditimpa musibah. Dan musibah dalam ayat ini jemaah sekalian ada dua. Yang pertama al-ba'sa, kesengsaraan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, maknanya adalah yakni al-faqra wad-dhiqa fil 'aish. Al-faqra wad-dhiqa fil 'aish. Yang dimaksud dengan al-ba'sa, kesengsaraan itu adalah kefakiran dan kesempitan hidup atau susah ekonomi. Yang kedua, ad-darra, bahaya. Apa makna ad-darra? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wahiyal amradu wal asqamu wal alamu. Maknanya adalah berbagai macam penyakit. Jadi ini adalah musibah yang Allah tetapkan sebagai hukuman atas dosa-dosa. Kemudian apa yang Allah inginkan? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka tunduk, merendah kepada Allah, berdoa kepadanya dengan khusyuk. Jadi berdoanya harus lebih khusyuk lagi di masa-masa ini. Lebih banyak lagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terlindung dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Ya. Dan juga semakin seseorang itu sempit, terancam bahaya, maka ketahuilah dia semakin dekat pada pengabulan doa. Sebagaimana janji Allah dalam surat An-Naml ayat ke-62. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan tatkala ia berdoa kepadanya,
serta menghilangkan kesusahan tersebut, tentu maksudnya hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Ya. Dan secara khusus Rasulullah SAW juga berdoa agar dihilangkan wabah penyakit yang menimpa kota Madinah ketika itu. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahih beliau sebuah bab yang beliau beri judul Babud doa biraf'il waba wal waja. Bab doa agar dihilangkan wabah dan penyakit. Rasulullah SAW juga bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari beratnya musibah dan dari tertimpa kebinasaan, dari takdir yang buruk dan bahagianya musuh. Jadi jemaah sekalian, ini semua adalah anjuran-anjuran dari syariat untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama jemaah sekalian, doa-doa untuk mohon perlindungan kepada Allah. Contohnya, zikir pagi dan petang. Itu hendaklah kita lebih jaga lagi di masa-masa seperti ini. Kalau di masa-masa sebelumnya kita sering melalaikan zikir pagi dan petang atau menganggap remeh, maka itu harus kita hilangkan. Ya, dan tidak sepatutnya kita menganggap remeh untuk berdoa kepada Allah, baik dalam masa lapang maupun masa sulit. Karena bagaimanapun hamba akan selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik di masa lapang maupun di masa sulit. Dan Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Ini sudah janji Allah. Maka kita jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ke-8. Prinsip seorang muslim ketika terjadi musibah dan malapetaka atau munculnya berbagai macam fitnah dan bencana, hendaklah selalu merujuk kepada ahlinya. Contohnya pada lembaga-lembaga atau individu-individu yang berkompeten di bidangnya. Serta mewaspadai hoax. Ini prinsip seorang muslim. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, berita terkait urusan orang banyak, maka mereka langsung menyiarkannya. Nah, jemaah sekalian, perhatikan, ini celaan Allah. Orang-orang yang menerima berita tidak check and recheck, tidak merujuk kepada ahlinya, langsung dia sebarkan. Ini termasuk sebab munculnya berbagai macam musibah dan malapetaka, atau musibah semakin parah gara-gara orang-orang seperti ini. Iya, dia belum tahu berita ini benar atau tidak. Dan kalau disebarkan manfaat atau tidak, andai benar sekalipun, belum tentu boleh kita sebarkan. Maka Allah cela perbuatan langsung menyiarkan berbagai macam berita. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta atau melakukan kedustaan ketika dia membicarakan atau menyebarkan setiap apa yang dia dengarkan. Apalagi di era medsos saat ini. Jangan asal lihat kawan share, kita pun ikut share. Kadang-kadang jemaah sekalian, kawan kita kenali seorang yang sebenarnya orang soleh. Tapi mungkin dia lalai dalam hal ini. Dia lalai dalam hal ini. Dia mengira itu info yang benar. Dia sebarkan. Kita pun tidak cek dulu, langsung kita share. Ternyata beberapa waktu kemudian kita tahu itu adalah hoax. Dan itu malah bisa memudaratkan orang. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Mungkin kita bisa memudaratkan orang gara-gara kita sebar info-info yang tidak valid. Ya, apalagi tentang kesehatan. Jangan-jangan kita sebarkan info malah lebih memudaratkan orang yang tertimpa sakit. Atau orang yang sehat malah jadi sakit. Gara-gara info yang kita sebarkan. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kita bukan saja membahayakan diri kita, mungkin membahayakan orang lain. Lalu Allah memberi tuntunan kepada kita dalam lanjutan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 83. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum.
andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran, mereka akan dapatkan dari Rasul dan dari ulil amri tersebut. Walaupun ayat ini berbicara tentang Rasul dan ulil amri, tetapi dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran. Urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau berkata, "Wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyyah, wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi." Di dalam ayat ini kata beliau, ada kaidah adab seorang muslim, prinsip adab seorang muslim, yaitu apabila terjadi pembahasan tentang satu permasalahan, maka hendaklah diserahkan dan dikembalikan kepada ahlinya. Wala yataqaddam baina aydihim fa innahu aqrabu ila shawab wa ahra lis-salama minal khata'. Dan jangan kita mendahului orang-orang yang ahlinya. Karena itu lebih mendekatkan kita kepada kebenaran dan lebih menyelamatkan kita dari kesalahan. Ya, apalagi jamaah sekalian, kita tahu bersama banyak juga lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang itu sekaligus mereka adalah pemerintah kita seperti Departemen Kesehatan, ya, dan lain-lain. Maka hendaklah kita merujuk atau kepada para dokter yang ahli di bidangnya. Apabila itu berbicara tentang penyakit-penyakit, maka merujuk kepada mereka. Yang setiap orang bicara, kita benarkan. Setiap orang ngasih solusi, kita benarkan. Setiap orang nyebarkan berita, kita ikut sebarkan. Jadi hati-hati. Oleh karena itu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa fihi an-nahyu 'anil ajla wat tasarru li nashril umur min hini simaiha. Di dalam ayat ini juga terdapat larangan bersikap tergesa-gesa dan terburu-buru untuk menyebarkan satu berita setelah mendengarkan berita tersebut. Jadi surat An-Nisa ayat 83 ini kata Syekh terkandung larangan kita langsung nge-share semua berita-berita yang kita dapatkan. Saat kita dengar langsung kita share. Jangan seperti itu, harus hati-hati. Wal amru bitta'ammul qabla al-kalam wan nadhar fihi. Dan juga ayat ini mengandung perintah untuk kita teliti dulu, pastikan dulu sebelum kita berbicara, sebelum kita sebarkan. Hal huwa maslahatun fayuqdim alaihil insan amla fayahjim anhu. Teliti dulu apakah itu maslahat. Lalu boleh kita masuk dalam pembicaraan tersebut atau boleh kita sebarkan. Sebaliknya itu hanya menimpakan mudarat. Bahkan walaupun berita itu benar, mungkin saja menimpakan mudarat. Maka tidak semua yang benar itu harus selalu kita sebarkan. Jadi jemaah sekalian ini hati-hati. Hendaklah kita selalu merujuk kepada ahlinya atau kepada pihak yang berwenang. Ya. Dan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala juga memberi nasihat khusus dalam hal ini. Kata beliau, yanbaghi an yajtahidal insan fi akhdhi masadiril ma'lumat allati tuhimmuhu minal jihad al-mukhtassah wa an yahdhara minal isya'at. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan info-info yang penting baginya di masa-masa terjadi musibah ini dari sumber-sumber yang resmi, dan hendaklah dia berhati-hati dari isu-isu yang belum tentu benar. Begitu pula Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam nasihat beliau menyikapi tersebarnya virus corona, annal wajib ala kulli muslimin an la yansaqa ma isya'at kadzibah. Wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari berita-berita hoax. Maka jemaah sekalian, ini termasuk yang menambah musibah ketika terjadi musibah, yaitu setiap orang merasa berhak berbicara. Dan setiap orang ingin menyebarkan semua yang dia dengarkan. Dan juga sangat disayangkan sekali ada yang menjadikan itu sebagai bahan bercandaan, permainan. Padahal seharusnya seperti yang kita sebutkan tadi, di masa-masa seperti ini, kita lebih khusyuk dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang ke-9, termasuk prinsip seorang muslim menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka, khususnya terkait dengan wabah penyakit, adalah menempuh sebab-sebab untuk pencegahan dan pengobatan. Ini termasuk prinsip syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tulqu bi aydikum
ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan Rasulullah SAW juga telah berbicara khusus tentang wabah penyakit taun yang menimpa satu negeri. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian mendengarkan terjadi taun atau muncul wabah penyakit di satu negeri atau satu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila terjadi di satu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mencegah penyakit, jangan kita datangi daerah terjadinya penyakit tersebut. Ya, misalkan seperti yang telah kita dengarkan di Jakarta ini sudah ditetapkan oleh gubernur bahkan presiden Pak Anies dan Pak Jokowi hafidhahumallahu taala, Jakarta termasuk daerah yang sangat rawan akan virus corona ini. Maka orang dari luar daerah janganlah datang ke sini. Janganlah datang ke sini. Paling tidak untuk 14 hari setelah ditetapkan oleh gubernur dan juga oleh presiden. Ya, karena kabarnya masa inkubasi virus corona itu adalah 14 hari. Yang minimalnya 14 hari tersebut. Iya. Begitu pula sebaliknya, yang ada di dalam jangan keluar, jangan menularkan kepada orang di luar daerah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan pencegahan. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yuridu mumridun ala musih." Janganlah pemilik onta yang sakit menggabungkan onta yang sakit itu dengan onta yang sehat. Begitu pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari, "Wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Larilah kamu dari penderita penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Jadi Nabi SAW benar-benar menyuruh kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi penyakit. Sesuai dengan nasihat-nasihat para dokter hari ini. Menjaga kesehatan. Di masa tersebar virus corona ini, kita harus lebih menjaga kebersihan. Mencuci tangan, menjaga jarak, meminimalisir keluar rumah, dan juga menghindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Jadi ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh menjaga diri kita. Iya. Dan juga jemaah sekalian, sebagian sebab-sebab yang harus kita tempuh itu adalah yang tidak diketahui oleh ilmu kedokteran. Baik kedokteran zaman dulu maupun kedokteran modern. Contohnya apa? Ada satu malam dalam 1 tahun, sebagian riwayat menyebutkan 1 hari, di mana wabah beredar. Wabah itu berjalan. Maka apabila ada piring makanan atau wadah makanan atau tempat minuman atau tempat air yang tidak tertutup, dia akan masuk padanya. Ini nggak mungkin diketahui oleh ilmu kedokteran, melainkan melalui wahyu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Gottul ina wa auqus siqa." Tutuplah wadah-wadah makanan dan rapatkanlah penutup tempat air. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun. Karena dalam setahun itu ada 1 malam, dalam riwayat yang lain 1 hari, wabah turun padanya. La yamurru bi ina'in laisa alaihi gita'un aw siqa'in laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba. Tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak tertutup
atau tempat air, bejana air atau gelas yang tidak ditutup rapat, kecuali akan turun dari wabah itu padanya. Ya. Jadi ini diantara usaha yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukan sebab pencegahan. Begitu pula syariat menyuruh kita untuk berobat. Ibadallah tadawu. Fa innallaha ma anzala da'an illa wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi SAW, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah juga letakkan bersamanya penawarnya atau obatnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk perintah syariat, melakukan sebab-sebab agar terhindar dari penyakit, dan apabila terjadi penyakit, kita berobat. Tapi ingat, jangan pernah kita bergantung kepada sebab. Jangan pernah kita mengandalkan rumah sakit kita, atau pemerintah kita yang sangat perhatian terhadap kesehatan, atau tenaga-tenaga medis kita, atau obat-obatan kita. Jangan pernah menganggap itu yang menentukan kita sehat atau terlindung dari penyakit. Itu semua hanya sebab. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Jadi janganlah bergantung kepada sebab-sebab, bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Dan juga jemaah sekalian, mungkin perlu saya ingatkan juga, rasa takut kita kepada penyakit sehingga kita melakukan sebab-sebab pencegahan. Maka rasa takut seperti ini adalah takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat. Iya. Jadi bukan khaufus sir, bukan takut yang sifatnya ibadah. Contohnya takut kepada satu makhluk atau seorang wali yang sudah wafat dengan keyakinan bisa menimpakan mudarat kepada kita. Maka itu adalah takut yang syirik. Tapi takut kepada penyakit, ini sama dengan takutnya kita kepada api atau binatang buas. Itu sifatnya tabiat. Dan ini tidak berdosa. Ini bukan menunjukkan lemahnya tauhid. Tidak. Ini sifatnya tabiat manusia. Bahkan Allah telah menyebutkan rasa takut seperti ini ada pada para nabi sekalipun. Fakharaja minha khaifa yataraqab. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, beliau keluar dari kota itu dalam keadaan takut, mengawasi karena takut kepada pasukan Fir'aun yang mencari beliau disebabkan beliau tidak sengaja membunuh salah seorang di antara mereka. Iya. Jadi ini rasa takut yang sifatnya tabiat, tidak mengurangi tauhid. Kecuali kalau kemudian hati kita bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ini yang akan mengurangi, bahkan bisa saja menghilangkan tauhid kita. Ya. Jadi, ketika pemerintah misalkan melakukan penutupan sebagian daerah, bahkan pemerintah Arab Saudi melakukan penutupan negerinya, umroh pun tidak bisa, itu bukan menunjukkan kurangnya tauhid mereka, tidak. Bahkan justru sebaliknya, itu menunjukkan usaha mereka mengamalkan perintah syariat untuk melakukan pencegahan. Seperti hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Untuk melakukan pencegahan terjadinya penyakit. Tapi dengan syarat, hati kita hendaklah selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada usaha kita dan obat-obatan atau para dokter kita. Baik, kita masuk yang terakhir, prinsip yang ke-10. Yaitu mewaspadai musibah yang lebih besar. Jangan sampai kita hanya takut musibah yang sifatnya lahiriah, yang mengancam fisik kita. Ada musibah yang lebih besar, yang harus lebih kita takutkan. Yang sebenarnya kita harus lebih menjaga diri kita darinya. Yaitu kerusakan akidah. Kerusakan ibadah. Dan akhlak. Akidah yang tercampurkan oleh berbagai macam kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan. Ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Dan akhlak yang buruk. Sebenarnya itulah
musibah yang lebih besar. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini adalah musibah yang menghancurkan hati kita. Merusak dan mengotori hati kita. Sementara musibah seperti virus corona atau penyakit-penyakit lain yang menimpa kesehatan kita, yang membuat kita sakit, itu hanyalah membahayakan fisik kita saja. Mana yang lebih penting? Hati kita kah atau fisik kita? Tentu hati kita lebih penting. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kamu ganteng atau tidak ganteng, kamu cantik atau tidak cantik. Bukan itu yang Allah lihat. Penampilanmu bagus atau tidak bagus, pakai barang mahal atau tidak. Tidak pula Allah melihat kepada harta-harta kalian. Akan tetapi kata Nabi SAW, yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi, bahaya yang merusak hati itu lebih besar daripada bahaya yang merusak fisik. Kemudian jemaah sekalian, bahaya yang merusak fisik itu hanya di dunia ini saja. Dan paling tingginya mati sudah selesai. Tetapi penyakit pada hati, yaitu musibah yang menimpa akidah, kerusakan akidah, ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, akhlak yang buruk, akibatnya lebih dahsyat, yaitu di alam kubur, terancam azab yang pedih. Begitu pula di hari kebangkitan dan azab neraka. Ketahuilah jemaah sekalian, semua rasa sakit yang kita derita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan azab kubur. Apalagi azab di hari kebangkitan dan azab neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru afdha minhu. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan, yang menakutkan, kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan. Jadi jemaah sekalian, semua bahaya yang menimpa kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya di alam kubur. Terlebih lagi bahaya di hari kebangkitan itu lebih besar lagi, dan bahaya api neraka. Jadi itu sebenarnya yang harus lebih kita takutkan. Dan harus lebih besar usaha kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka daripada menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai macam penyakit. Syariat menyuruh kita menjaga diri dari berbagai macam penyakit yang menimpa fisik. Tapi ingat, syariat lebih menyuruh kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ini prinsip seorang muslim. Dia selalu khawatir bahaya yang lebih besar yang mengancamnya adalah berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, pemikiran-pemikiran yang sesat. Begitu pula amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW dan akhlak-akhlak yang buruk, itu yang harus lebih dikhawatirkan oleh setiap muslim menimpa dirinya dan keluarganya. Dan juga jemaah sekalian, itu adalah solusi sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Itu pun adalah solusi agar kita terhindar dari bahaya yang menimpa fisik. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadkah. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah. Jagalah ketentuan-ketentuannya maksudnya. Lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah. Maka Allah akan selalu menolongmu. Jadi, dengan menjaga diri kita dari berbagai macam kerusakan akidah, ibadah, dan akhlak, itu juga sebab terbesar kita diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah yang menimpa fisik kita atau dunia kita. Inilah jemaah sekalian, 10 prinsip seorang muslim menghadapi musibah dan malapetaka. Kami sarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, juga keterangan-keterangan para ulama, baik keterangan yang sifatnya umum maupun yang khusus terkait dengan virus corona. Baik.